Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari Muhammad Fahreza Rizky Raki, yaitu saya sendiri dengan NIM 370, dan Muhammad Adityo Kusuma Wardana dengan NIM 371, dan Miftahul Iman dengan NIM 367. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjabarkan tugas proyek observasi proyeksi dan representasi objek tiga dimensi dalam mata kuliah grafika komputer. Langsung saja, di sini ada langkah-langkah observasi dan eksperimen. 1. Soalnya pilihlah perangkat lunak grafika komputer yang mendukung proyeksi perspektif dan berbagai teknik representasi objek tiga dimensi. Contohnya perangkat lunak yang dapat digunakan adalah Blender, Maya, 3D DS Max, atau perangkat lunak sejenisnya. Jawaban dari kami, perangkat lunak yang kami pilih dan digunakan adalah Blender karena sangat cocok untuk penggambaran objek tiga dimensi dengan jumlah fitur dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga membuatnya sangat populer di kalangan desainer dan animator tiga dimensi. Lanjut ke poin nomor 2. Di sini tentukan objek tiga dimensi sederhana yang akan digunakan dalam eksperimen objek yang dipilih. Yang pertama ada kubus, ada bola, dan piramida. Jawaban dari kami, objek tiga dimensi sederhana yang kami pilih dalam eksperimen adalah kubus. Untuk menampilkan objek menu layout, tambahan, add, kemudian pilih mesh, dan pilih cube. Lanjut ke poin nomor 3, proyeksi perspektif. Nah, di sini ada perspektif, yaitu kubus yang kami pilih ada yang dari atas, dari kanan, kiri, samping. Karena kubus bentuknya sama, jadi kanan dan kiri kanannya tidak ada perbedaan. Lanjut ke menu ortogonal. Sama saja, ini ada perspektif kamera dari atas, dari kamera, kanan, kiri, bawah, kamera jauh, dekat, dan kamera jauh. Nah, nomor 4 ada representasi kawat atau wireframe. Menerapkan representasi kawat untuk mengubah proyeksi perspektif ke representasi kawat dengan mengklik modifier, lalu tekan add modifier atau modus patahan, kemudian akan muncul menu pilihan, lalu pilih wireframe. Nah, di sini gambarannya untuk masuk ke menu wireframe. Terusnya langsung hasilnya terlihat seperti ada kotak tapi hanya kawatnya saja atau bagian sisi-sisinya saja. B. Amati perbedaan visual dari proyeksi perspektif dan representasi kawat atau wireframe, yaitu pada representasi kawat, wireframe membangun bentuk kubus hanya dengan menampilkan tulang sisi pada kubusnya. Silahkan selanjutnya. Ya, akan saya lanjutkan nomor 5 ini representasi titik point cloud. Yang pertama, menggunakan perangkat lunak untuk menerapkan representasi titik atau awan titik ke objek yang dipilih. Pastikan hanya titik yang mewakili simpul yang terlihat. Yang kedua, amati perbedaan visual antara objek yang dipilih dalam representasi titik dan proyeksi perspektif serta gambar angka sebelumnya. Perhatikan efek-efek abstrak dan tingkat detail yang dibuat oleh representasi titik. Jawaban kami adalah dalam representasi titik, objek diwakili oleh titik kecil yang terhubung. Representasi ini abstrak dan menawarkan gambaran keseluruhan objek dengan kejelasan dan kesederhanaan. Detail permukaan objek mungkin kurang terlihat karena penekanan pada penempatan titik dan pengaturan komposisi. Kemudian ini ada
ilustrasi dari representasi titik pada kubus. Setelah itu nomor 6 ada penampilan permukaan. Eh, Gunakan perangkat lunak untuk menerapkan rendering permukaan ke objek yang dipilih. Isi permukaan kubus dengan warna dan atau tekstur yang Anda inginkan. Yang kedua, amati perbedaan visual antara objek yang dipilih dalam representasi permukaan dan proyeksi perspektif wireframe dan representasi titik sebelumnya. Perhatikan bagaimana warna isian atau tekstur dapat mempengaruhi tampilan objek. Jawaban kami itu ada tekstur memiliki pengaruh besar dalam membuat objek terlihat lebih realistis. Ini ada ilustrasi dari kubus yang sudah diubah warna dan teksturnya. Kemudian nomor 7 ini ada analisis dan kesimpulan. Bandingkan hasil visual dari sesi proyeksi yang diamati dan teknik rendering. Ini ada hasil proyeksi perspektif, kemudian ada hasil dari kawat dan perspektif titik. Dan ada hasil visual representasi permukaan. Untuk perbedaannya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Miftahul Iman. Baik, saya di sini untuk menjabarkan analisa dari efek yang terjadi pada objek. Efek yang terjadi pada objek seperti B, perubahan perspektif, tingkat detail, kejelasan, dan kesan visual yang dihasilkan oleh masing-masing teknik. 1. Proyeksi perspektif. Perubahan perspektif, teknik proyeksi perspektif memungkinkan perubahan perspektif dengan konsekuensi perubahan perspektif objek. Ini memungkinkan pemirsa untuk melihat objek dari berbagai sudut. Tingkat detail. Proyeksi perspektif dapat berisi tingkat detail yang lebih tinggi dalam representasi objek, termasuk bayangan, tekstur, dan gradien warna. Kejelasan. Objek dalam proyeksi perspektif cenderung tampak lebih jelas dan realistis karena mencerminkan sudut pandang sebenarnya dari sudut pandang manusia. Kesimpulan visual, teknik proyeksi perspektif memberikan kesan visual yang lebih natural dan realistik, sehingga cocok untuk penyajian visual yang atraktif dan efektif. Untuk gambar angkanya, pergeseran perspektif. Wireframe umumnya tidak memerlukan pergeseran perspektif karena objek direpresentasikan dengan garis dan bentuk sederhana. Tingkat detail. Wireframe dapat memuat detail yang cukup untuk memahami bentuk dan hubungan antar elemen objek, tetapi tidak memberikan detail seperti bayangan atau tekstur. Kejelasan. Wireframe cenderung memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan bentuk objek karena menggunakan garis yang bersih dan sederhana. Kesimpulan visual, teknik wireframe memberikan kesan visual yang lebih teknis, berfokus pada struktur dan bentuk objek, namun berpotensi kurang estetis. Representasi tepat waktu, perubahan perspektif. Representasi titik juga memerlukan perubahan perspektif karena objek direpresentasikan dengan titik yang mewakili posisi relatifnya dalam ruang 3 dimensi. Tingkat detail. Grafik titik memberikan informasi tentang posisi relatif objek, tapi tidak ada detail tentang bentuk atau ukuran objek itu sendiri. Kejelasan. Representasi titik cenderung menyampaikan gambaran yang jelas tentang hubungan spasial antara objek dalam ruang 3 dimensi. Inferensi visual. Teknik rendering titik memberikan kesan visual yang lebih abstrak dan lebih fokus pada hubungan spasial objek dalam ruang, tetapi tidak memberikan informasi visual tentang bentuk atau tampilan objek yang sebenarnya. Representasi permukaan. Perubahan perspektif tergantung pada sudut pandang yang digunakan dalam gambar. Tampilan permukaan mungkin berisi perubahan perspektif. Level of detail. Rendering permukaan memberikan tingkat detail yang lebih tinggi, termasuk bayangan, tekstur, dan gradien warna pada objek. Jelasan. Representasi permukaan memastikan gambar yang jelas. Kesimpulannya, teknik visualisasi permukaan memastikan kesan visual yang lebih realistis dan detail. Representasi ini cocok untuk representasi visual objek yang menarik dan detail dalam ruang 3 dimensi. C. Menarik kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan teknik proyeksi dan visualisasi yang dipelajari dalam percobaan ini. Jawaban dari kita, 1. Teknik proyeksi perspektif. Keuntungannya memberikan representasi visual objek yang realistis dan akurat dalam ruang 3 dimensi. Memungkinkan pemirsa untuk melihat objek dari sudut yang berbeda, sempurna untuk presentasi visual dan komunikasi yang efektif, memungkinkan Anda mengevaluasi proporsi, skala, dan kedalaman suatu objek dengan lebih baik. Namun kekurangannya, membutuhkan keahlian khusus dalam menggambar perspektif yang akurat, membutuhkan perhitungan matematis yang rumit untuk menghasilkan rendering perspektif yang benar. Dengan proyeksi perspektif, objek yang jauh dari sudut pandang tampak lebih kecil, yang dapat menyebabkan distorsi perspektif. Dalam gambar perspektif yang kompleks, akan sulit untuk memahami dan menginterpretasikan hubungan antar elemen objek. Wireframe. Wireframe memiliki keuntungan
yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk objek dan hubungan antar elemennya, mudah untuk menggambar dan memahami, memungkinkan identifikasi cepat kesalahan konstruksi atau cacat pada objek, cocok untuk dokumentasi teknis dan perencanaan konstruksi. Namun memiliki kekurangan yaitu tidak memberikan gambaran tentang kedalaman atau tampilan objek yang sebenarnya, tidak memiliki informasi tentang rona, tekstur, ataupun rona objek. Tidak boleh memberikan representasi visual yang menarik atau memaksa. Representasi titik keuntungannya sederhana dan mudah dipahami, memberikan informasi tentang posisi relatif objek dalam ruang 3D. Contoh, cocok untuk objek dengan bentuk sederhana dan simetris. Namun kekurangannya adalah tidak memberikan gambar tentang bentuk atau ukuran benda, tidak memberikan informasi tentang kedalaman atau tampilan objek yang sebenarnya. 4. Permukaan akhir memiliki keuntungan yaitu memberikan gambar atau lebih lengkap tentang penampilan objek dan hubungan antara permukaannya, dan menampilkan bayangan, tekstur, serta gradien objek. Kekurangannya adalah membutuhkan keterampilan menggambar dan melukis yang lebih maju, dan mungkin perlu waktu lebih lama untuk membuat representasi permukaan yang akurat dan terperinci. Jadi kesimpulannya adalah setiap teknik rendering memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan dan konteks penggunaannya. Saat memilih teknik pencitraan yang tepat, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan Anda. Baik, saya kembalikan ke Kak Fareza. Ya, mungkin cukup presentasi yang kelompok kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.